Ya, so waktu kita bicara ini ya, The Art of Dying gitu, saya nggak tahu ini yang datang. Waktu bicara the Art of Dying kan responsnya bisa ini ya, so, berbeda-beda gitu. Seni menghadapi kematian, biasanya kita, orang timur itu nggak terlalu senang, sebenarnya bukan cuma orang timur lah, orang barat juga gitu. Nggak terlalu suka bicara tentang kematian gitu, itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, yaitu gambaran yang common kan dalam hal ini ya. Itu bicara kematian, memang kenapa sudah sakit pun juga masih tabu juga tetap membicarakan kematian gitu ya. Kalau saudara besuk orang event yang sakit keras, terus di situ kita mulai bicara tentang kematian seperti kayak seolah-olah mau mendoakan dia mati atau apa sih sebetulnya gitu kan. Tetap sensitif, padahal jelas di depan mata gitu ya. Itu pun juga masih nggak berani ngomong juga. Kita nggak berani ngomong, dia juga mungkin nggak seneng kita ngomongin itu gitu. Jadi ini seperti kayak satu gambaran tentang kematian itu sesuatu yang kita mesti sembunyikan di dalam kehidupan ini ya. Atau ya lebih mirip kayak apa namanya sih? Ostrich ya, yang kepalanya masuk ke apa itu pasir. Oh, kalau musuh datang dia nggak lihat musuhnya tetap di sana gitu kan ya. Kita nggak bicara tentang kematian, yaitu mirip kayak ostrich yang taruh kepalanya di bawah gitu ya. Kita lihat nggak lihat, kita bicara nggak bicara, ya itu di depan mata kita tetap gitu kan. Lagian gini waktu kita bicara The Art of Dying ya, kita jangan egois pikir cuma tentang kematian kita sendiri gitu. Itu kan kesalahan pertama gitu ya. Saya nggak mau bicara kematian, memangnya gue ngomongin kematian lu gitu loh. Ya ini kita bicara dying, nggak harus dyingnya kita loh, bisa dyingnya orang lain kan ya. Maksudnya how to learn, belajar simpati, empati, belajar menangis bersama, bagaimana menghadapi kehilangan dengan beautifully gitu ya maksudnya ya. Itu kan persoalan sehari-hari gitu dalam hal ini, dalam kehidupan kita gitu. Tapi memang betul waktu saya di dalam ini ya, di dalam zaman modern ini tergeser gitu tradisi ini. Kalau di dalam Yunani ya, filsafat Yunani itu ada tradisi namanya memento mori ya. Ingatlah hari kematianmu ya, memento mori ya, itu. Terus di resepsi juga pasti di dalam pengertian kepercayaan Kristen gitu. The Art of Dying agak sedikit mirip dengan tradisi memento mori gitu, tapi lebih lagi membicarakan The Art of Dying di dalam ini ya, persiapan menghadapi kematian gitu. Kenapa tadi saya katakan di dalam dunia modern ini bergeser ya, karena memang waktu orang di dalam zaman medieval, abad pertengahan ya, Renaissance sampai zaman barok, itu kematian memang sehari-hari ya. Kalau saudara di Eropa itu ada tugu apa ya ini namanya, soil pest soil itu tugu yang memperingati terjadinya penyakit sampar ya, pest yang bisa menghabiskan sampai 2/3 kota gitu misalnya ya. Terus kemudian setelah itu lewat, terus ya biasanya orang-orang Kristen itu mendirikan tugu peringatan apa yang terjadi gitu, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, bahaya sudah lewat. Tapi the so-called Black Death itu ya, sampar, pest dan sebagainya itu sehari-hari, not to mention orang dulu juga anaknya kayaknya lebih banyak, anaknya banyak gitu ya, ada yang bisa punya anak sampai 18 orang dan sebagainya, tapi yang survive mungkin cuma 4 gitu. Jadi terus 14-nya semuanya mati, dan itu biasa sudah kayak gitu, itu biasa gitu. Kalau 18 yang survive 16 itu ajaib banget kayak gitu di dalam zaman dulu. Jadi kematian itu betul-betul sehari-hari di dalam kehidupan zaman dulu. Ya, orang waktu membicarakan ini The Art of Dying nggak ada tabunya gitu. Seperti kayak kita ngomongin hal mungkin sakit kali ya kalau sekarang gitu ya. Bagaimana hidup sehat, kan nggak tabu kan ngomongin kayak begini kan ya. Bagaimana mencegah penyakit ini, kan nggak tabu kan saya ngomong kayak begitu ya. Karena penyakit juga sehari-hari kan di dalam kehidupan kita sekarang. Nah itu dying pada saat itu di hari-hari, sehari-hari. Tapi setelah mulai masuk di dalam zaman Enlightenment or perhaps ini ya, later Barok dan sebagainya. Itu seperti Matheson ya, salah satunya Matheson. Dia bilang kita nggak bicara the art of dying, kita bicara the art of living. Kita nggak bicara tentang kematian gitu, kita bicara tentang kehidupan gitu. Apalagi di dalam zaman Enlightenment ya, tekanan di here and now ya, sangat naturalis.
Orang nggak percaya dengan dunia akan datang, dianggap cuma ya itulah konstruksi manusia gitu ya. Kayaknya nggak benar-benar ada itu hidup setelah kematian. Orang enlightenment kan nggak percaya. Pandangannya itu naturalistik gitu dalam hal ini. Lebih lagi nggak ada pembicaraan mati. Ngomongin mati terus mau apa? Setelah itu juga nggak ada apa-apa gitu. Anyway, jadi kita ngomongin mati untuk apa gitu. Mendingan ngomongin hidup di sini dan sekarang gitu ya. Apalagi dalam zaman kita sekarang kan makin maju teknologi termasuk juga apa itu medication, medis juga makin maju. Orang indeed secara statistik itu orang lebih panjang ya, hidupnya kan lebih panjang ya kalau sudah bandingin sama 50-100 tahun lalu gitu misalnya. Hidup manusia lebih pendek, itu betul saya. Dengan adanya kedokteran yang makin maju, teknologi makin maju, hidup manusia itu rata-rata lebih panjang, itu betul gitu, itu statistik. Sehingga waktu kita bicara di art of dying lagi-lagi, kayak apa sih ini kayak gitu ya. Kan kita hidup lebih panjang. Tapi kalau kita bilang secara teoritis, ya mungkin orang bilang, iya tapi kan orang nggak pernah tahu kapan matinya gitu ya. Orang bisa misalnya kecelakaan sewaktu-waktu, amit-amit jangan terjadi gitu misalnya. Tapi itu kan bisa aja terjadi gitu, tiba-tiba kena gempa dan apa itu kan bisa. Kita bilang iya, betul gitu. Kalau saudara dan saya ditanya theoretically, apakah saudara yakin besok masih hidup? Jawabannya harusnya enggak kan, betul kan ya? Setuju nggak sih saya? Ini. Kalau saya tantang saudara yakin tahun ini pasti masih hidup sampai akhir tahun atau sampai tahun depan akhir tahun? Yakin saudara 100%? Jawabannya harusnya teoretically kan enggak kan? Ya, saya pikir kita semua setuju lah di dalam hal ini ya. Tapi di dalam kesetujuan kita secara teoretikal nggak yakin, sebetulnya saudara dan saya di dalam hati itu bilang kayaknya ya pasti hidup lah ya. Masa saya mati sih tahun depan? Kayaknya nggak mungkin lah itu gitu. Di dalam hati kita bilang kayaknya nggak gitu cepet lah. Tapi secara teoritis kita bilang nggak ada yang tahu. Itu hanya itu kalimat-kalimat kayak gini ini cuma level teoritis gitu. Di dalam level yang experience yang paling dalam keyakinan hati kita. Kayaknya enggak deh. Kalau lihat dari kesehatan saya mungkin deh paling sedikit saya mungkin mati umur 75 atau 80 misalnya gitu kan ya. Atau apa gitu. Atau kalau yang sekarang sudah 80 ya tambah lagi berapa gitu. Jadi saya pembicaraan tentang ini, tentang the art of dying ini benar-benar sulit waktu kita membicarakan gitu. Kesulitan-kesulitannya ya. Cuma tesis saya sederhana, saya waktu kita bicara tentang ini the art of dying, ini sebetulnya gak bisa dipisahkan dengan the art of living, atau lebih tepat the art of living itu sebetulnya gak bisa mungkin dipahami dengan benar without the art of dying gitu. The art of dying itu bukan cuma concentrating on the dying itself, apalagi di kaca kematian saja. Gitu. Tapi perspektif ini akan mewarnai bagaimana kita menghidupi hari ini, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Gitu. Ya, the art of dying itu sebetulnya adalah the art of living sebenarnya. Gitu. Maka kalau saudara ini ya, ada ngajak orang datang seminar kayak begini, the art of dying, terus mereka jawab, enggak lah saya belum mau pikir the art of dying, saya pikirin the art of living. Dia nggak ngerti prinsip Alkitab berarti gitu. Di dalam Alkitab itu ya, diajar supaya kita menghitung hari-hari kita, supaya kita bisa beroleh hati yang bijaksana. Kapan hati bijaksana? Sekarang lah pasti gitu. Bukan menghitung hari-hari, hari kematian, merenungkan itu supaya bijaksana juga kira-kira waktu itu gitu ya. 5 menit sebelum mati. Ya bukan lah, maksudnya hati bijaksana di sini dan sekarang gitu. Dengan tahu kematian, kita tahu bagaimana kita harus hidup gitu. Saya nggak tahu, saudara punya pengalaman near death experience atau enggak gitu. Saya sih nggak ada ya, terus waktu kecil kayaknya ada, tapi itu diobserve oleh orang tua kayaknya. Saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Sebagian saudara mungkin ada yang punya pengalaman near death experience, kemudian betul-betul saya dekat sekali dengan kematian, tapi terus kemudian nggak jadi mati dan sebagainya. Itu pengalaman yang sangat khusus lah ya di dalam hal ini. Tapi despite kita nggak ada pengalaman kayak begitu pun kita bisa membayangkan. Seandainya ya, katakanlah ya, kita kan diberikan kemampuan untuk imajinasi oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan dalam keadaan mendekati kematian itu ya. Kira-kira kita bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan gitu kan ya. Betul nggak cuy? Ini kita imajinasi ya. Misalnya ya, kita diranjang kematian itu, tinggal misalnya 5 menit lagi gitu. Saudara akan mikir apa gitu? Kok kangen kue dia ya? Kayak gini. Kayaknya enggak kan saudara? Kan enggak ya? Itu aneh bener kan ya, kayak gitu kan. Sudah tinggal 5 menit, masa saya mau mati di dalam kebahagiaan menyelesaikan satu piring kue tiaw. Kayaknya saudara orang yang agak gimana ya, cita-citanya terlalu rendah gitu atau gimana ya. Masa hidup urusannya kue tiaw sih gitu.
itu loh saya. Bukan sih makan kue tiaw gitu. Tapi kalau kita menempatkan diri dalam keadaan akhir ya, kita langsung harusnya sih prioritas itu jadi beres gitu. Nah ini loh saya. Gambaran terakhir prioritas beres. Itu alangkah indahnya kalau prioritas beres di sini kan, betul kan ya? Tapi orang kalau baru koreksi semua prioritas kira-kira 7 menit terakhir sebelum dia mati, ya alangkah telatnya gitu, alangkah telatnya. Kalau orang baru sadar bahwa ternyata uang itu nggak bisa menolong apa-apa, itu kira-kira 2 bulan terakhir sebelum dia mati, alangkah telatnya saya. Kenapa baru 2 bulan sebelum akhir? Baru sadar kalau uang sebetulnya nggak bisa menolong gitu. Pandangan kita tentang persahabatan, pandangan kita tentang friend, pandangan kita tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang kitab suci, tentang apa itu, apa makna hidup yang itu baru keluar kalau cuma waktu near death experience. Ya masalah bener kan ya hidup kayak begini gitu. Tapi yang kita mau adalah bagaimana mengerti the art of dying, sehingga kita bisa mengerti apa itu the art of living di dalam kehidupan yang di sini dan sekarang. Itu mesti transferable. Nah, soalnya kalau di dalam ini ya, tradisi reform, mungkin tulisan yang paling penting itu seperti kayak Jeremy Taylor ya, Holy Dying and Holy Living. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita bisa belajar dari tulisan itu Holy Dying, Holy Living. Di dalam tradisi reform actually nggak terlalu banyak bicara itu gitu. Perhaps orang reform juga lebih tertarik bicara tentang living daripada dying gitu ya. Dutch Calvinism dan sebagainya lebih menekankan di sini dan sekarang gitu. Kalau Calvin sudah baca masih ada aspek spiritualitas otherworldly ya yang akan datang, meditation on the future life dan sebagainya, itu sangat kuat di pikiran Calvin gitu. Di dalam liter Calvinism seperti kayak tekanannya mulai kehidupan di sini dan sekarang ini flourishnya gimana gitu ya. Ada pergeseran di situ. Lalu terus kalau sudah lihat di dalam tradisi Lutheran actually lebih banyak gitu daripada tradisi Calvinis. Di The Art of Dying itu lebih banyak gitu. Tapi tradisi Lutheran juga bukan yang pertama. Sebelum tradisi Lutheran itu di dalam zaman medieval, di dalam zaman abad pertengahan itu sudah sangat-sangat banyak bahas tentang ini ya. Apa itu? Ars Moriendi atau The Art of Dying. Nah yang hari ini saya mau share itu ya ini. Satu buku yang sangat populer di dalam zaman medieval, yaitu yang disebut ini, The Arte Moriendi. Ya. The Art of Dying. Judulnya benar-benar The Art of Dying. The Arte Moriendi. Ya, ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dan begitu populer gitu ya, menjadi semacam kayak apa ya, apa ya istilahnya ya, semacam buku petunjuk gitulah untuk orang mempersiapkan kematian tuh gimana, to die beautifully gitu ya, before God. Nah saya mau sharing dari buku ini gitu. Ya buku ini kan sebelum reformasi ya, needless to say ini highly Catholic pandangannya gitu, terutama bagian-bagian tentang eklesiologi itu kita nggak selalu setuju dengan apa yang diajarkan di sini, tapi menurut saya tetap lebih banyak positif daripada bagian-bagian yang kita perlu kritikal gitu. Jadi saudara ada tambahan pertanyaan dulu nggak atau ekspektasi apa gitu dari tema ini? Ya orang kalau mikirin bentar lagi mati itu biasanya nggak bisa ngeplan jauh ke depan kan. Jadi dia biasanya hidupnya nggak flourish karena mempersiapkan diri untuk kematian, jadi nggak ngeplan untuk oke, aku harus kontribusi ini ke masyarakat dan lain-lain. Yeah. Gimana cara balancing kedua ini? Misalnya pertimbangan mau nikah atau enggak gitu ya. Yeah. Paulus kayaknya sense of eskatologinya itu tinggi sekali gitu ya, sampai dia bilang yang beristri seperti nggak beristri, yang ini yang nggak menikah sudah nggak usah menikah lagi karena hari ini adalah sudah dekat dan sebagainya gitu kan ya dalam pengertian ini. Jadi tetap nikah. Saya percaya gambaran itu nggak harus menghancurkan ini ya, nggak harus menghancurkan planning ke depan gitu. Saya jawab dari dua perspektif ya. Satu perspektifnya Richard Baxter, kalimat yang terkenal itu. Satu lagi perspektifnya perhaps Luther or Agustinus yang saudara juga pasti tahu gitu. Gini saya, kita percaya apa yang kita tanam hari ini itu nggak harus dituai oleh saya gitu. Itu pertama ya. Jadi pikiran individual itu bisa sangat menghancurkan gitu. Kalau saudara pikir seluruh dunia ini adalah tentang kita toh gitu. Kalau saya mati besok, saya berarti nggak bisa planning untuk panjang. Saudara bisa tetap planning untuk panjang. Setelah saudara mati besok orang ini sambung, bisa toh? Atau saudara yang harus sambung juga. Nah ini loh, perspektif narsisistik dan individualistik ini masalah gitu. Saya balik lagi ke situ lagi gitu. Kenapa kesulitan The Art of Dying? Karena saya belum mau mati. Kenapa kok ngomong tentang elu sih gitu?
Ini the art of dying-nya orang lain kenapa sih nggak boleh gitu maksudnya. Tapi kalau kita terus mikir sendiri terus ini masalah gitu maksudnya. Ini persoalan besar di dalam kekristenan. Bukan cuma di dalam kekristenan, di dalam dunia ini. Termasuk juga di dalam kekristenan. Kalau orang Kristen nggak mau bertobat, pikirnya terus individual gitu. Kita ini bicara kerajaan Allah, bukan bicara tentang saya, bukan bicara kerajaan saya gitu. So, ini ya. Jadi saya bisa tetap plan panjang. Kalaupun saya tengah-tengah mati, ya sudah itu orang lain bisa meneruskan. Toh itu pekerjaan Tuhan. Kalau saya menaburnya bersama dengan Tuhan, gak ada persoalan saya mati. Akan disambung orang lain. Ya, tapi yang tadi saya bilang ya, satu Agustinus, satu ini tadi Richard Baxter. Dia bilang gini, Agustinus, kalimat terkenal. Kalau Tuhan besok datang, ini bukan cuma dia yang mati, even Tuhan datang. Eskatologi umum, bukan eskatologi pribadi. Ya. Saya akan tetap tanam jagung hari ini gitu. Sia-sia gak sih? Gak sia-sia, karena itu ada kontinuitasnya di dalam kerajaan Allah gitu. Tanam jagung, ya, besok hari kiamat pun, itu akan dituai kelak gitu di dalam kerajaan Allah. Seperti apa? Memang misteri gitu. Tapi yang ditanam bersama dengan Tuhan, gak ada yang hilang, gak ada satupun yang hilang gitu. Ya, ini Agustinus gitu ya, tetap. Itu planning panjang, tapi besok bukan cuma mati, tapi Tuhan datang malahan gitu ya. Tetap bisa planning panjang gitu. Kita tanam jagung kan nggak langsung tumbuh cepat kan dalam semalam kan. Berarti perlu planning panjang. Itu pun dia tetap tanam. Ya kedua ya, dari perspektif Richard Baxter bilang itu apa kalimat yang terkenal itu. Saya berkhotbah, I preach as dying man to other dying men. Ya. Saya berkhotbah seperti orang sekarat ya kepada orang sekarat yang lain dan is never sure to be able to preach again. Saya berkhotbah sebagai orang sekarat yang sudah mau mati ya, yang gak tentu ada kesempatan lagi kepada orang sekarat yang lain juga ya, yang dying juga, yang mungkin adalah terakhir kali nih, kesempatan terakhir kali nih dia dengar khotbah ini gitu ya, dan selalu pikir saya nggak ada kesempatan lagi, never sure to preach again gitu. Apakah ini prinsip kayak begini menghancurkan seseorang nggak bisa planning panjang? I don't think so gitu. Justru merubah kualitas kehidupan kita gitu. Kalau kita berpikir ini ya apa paradoks setiap kali as the last time, setiap kali itu sebagai terakhir kali ya, supaya apa? Supaya give the best kan, supaya saya memberikan yang terbaik. Tapi juga every time as the first time ya, sekaligus as the first time, supaya saya selalu mengerjakannya dengan hati yang takut dan gentar, dipenuhi perasaan ketidaklayaan, fear and trembling. Saya bergantung kepada Tuhan, saya nggak jadi sombong. Ya, as the first time, saudara pertama kali mengerjakan sesuatu kan, saudara sangat takut dan gentar, saudara persiapan sebaiknya, saudara bergantung kepada Tuhan, saudara berdoa, ya, saudara nggak sombong dan sebagainya. Karena ini first time, kita rasa diri nggak layak dan sebagainya. Tapi juga as the last time bukan dalam pengertian rasa, sudah last time sudah kulino, sudah hebat sekali. Bukan itu penghayatan ini, tapi last time supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena ini terakhir kali gitu. Setelah ini mungkin nggak ada kesempatan lagi gitu. Ya. Apakah prinsip kayak begini menghancurkan ini apa kehidupan dengan planning panjang dan sebagainya? Gak ada urusannya sama planning panjang di situ. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan 1000 kali lagi khotbah gitu, masih panjang, tapi nggak mikir setiap kali yang terakhir nggak ada salahnya gitu. Masuk ke ini apa chapter 1 dari buku medieval The Art Moriendi, The Art of Dying, Ars Moriendi. Jadi kalau kita baca ya di dalam Mazmur itu ada perkataan the death of a good man is ever precious in the sight of God. Kematian orang yang benar ya itu berbahagia di hadapan Tuhan. Kematian orang-orang kudus ya. Jadi kalau sudah lihat di dalam Mazmur, di situ sendiri memberikan prinsip bahwa kematian itu adalah sesuatu yang indah gitu. Kenapa Tuhan itu katanya menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dosa itu upah daripada, dosa itu memberikan upah itu maut kematian karena dosa manusia mati gitu. Tapi dosa kita katanya ditebus Tuhan, tapi mati juga termasuk orang Kristen gitu kan ya. Kenapa? Karena di dalam perspektif Kristen, kematian itu juga bisa jadi indah gitu. Karena waktu kita menjalani bersama dengan Kristus. Ini jadi bukan satu necessity lagi, mesti mati, nggak bisa nggak mati dan sebagainya. Tapi kita melihat dari persekutuan dengan Kristus gitu di dalam hal ini gitu.
ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan yang nggak bisa mati. Gitu. Itu adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, ya, lahir seperti manusia lahir, besar bertumbuh seperti manusia bertumbuh, perlu belajar seperti manusia perlu belajar, ya, dan mengalami kekecewaan seperti kita juga mengalami kekecewaan, ya, pernah disakiti seperti kita juga pernah disakiti, tapi dia juga mencintai seperti kita juga bisa mencintai, dan pada akhirnya dia juga mati, ya, seperti kita sendiri juga akan mati. Gitu. Jadi ini Pak, perjalanan bersama dengan Tuhan ya, itu menjadikan kematian itu indah. Bukan kematiannya sendiri yang indah gitu, tapi persekutuan dengan Tuhan yang menjadikan itu menjadi indah. Nah waktu kita membaca ini saya sambil ambil dari sini sambil saya tambahin sendiri gitu, nggak benar-benar semua kalimatnya dari buku De Arte Moriendi sih. Gitu. Kalau kita baca dari buku ini dia mengaitkannya dengan ini orang benar, lalu terus kemudian ada orang jahat atau orang fasik ya. Saya kutip di sini ya. How long and how wicked and how cursed they have been all their life before, unto their last end that they die in. If they die in the state of very repentance and contrition, and in the very faith and virtue and charity of the Holy Church. Ini saya bilang tadi eklesiologinya ya, memang ke gereja Roma Katolik pasti gitu. The love of the church is acceptable and precious in the sight of God. Jadi maksudnya gini banyak orang itu seringkali justru mendekati waktu kematian ya. Dia terus kemudian jadi ada kesempatan untuk bertobat. Ya, saya pelayanan di Singapura bertahun-tahun nggak sedikit memang orang yang setelah mengalami sakit penyakit terus jadi ini ya, hatinya terbuka untuk Tuhan. Waktu masih muda itu kayaknya kebal banget gitu, bicara tentang Tuhan, semuanya lewat, semuanya nggak menarik semuanya gitu ya. Apa bicara tentang Tuhan, orang saya masih sehat kok gitu. Bicara tentang Kristus dan sebagainya, kenapa gitu, maksudnya saya hidup juga lebih baik dan seterusnya. Akhirnya sulit untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Tapi waktu terakhir di ranjang kematian deh, seperti banyak sekali terus kemudian yang digoncang dengan filsafat kehidupannya gitu. Kita bisa melihat dari perspektif ini ada certain keindahan dipakai Tuhan di saat-saat terakhir membawa orang, meskipun nggak semua ya, kita masih bilang nggak semua. Ada yang orang jadi bertobat, ada yang menyesal, terus habis itu yang tadinya itu selalu nggak in good terms sama keluarganya bisa jadi reconcile di dalam saat-saat terakhir. Sudah pernah lihat kan ya, kehidupannya seperti ini. Lalu jadi punya iman, jadi orang yang lebih baik, lebih rendah hati ya. Ya itu mungkin kan di dalam kehidupan waktu dia menghadapi kematian. Tapi sekali lagi kalau kita boleh mengaitkan dengan ini ya, the art of dying dan the art of living, alangkah indahnya kalau renungan akan kematian itu terus kita bisa aplikasikan di sini dan sekarang. Nggak usah tunggu sampai tidak ada kematian baru kita bertobat, baru kita punya iman, baru kita bergantung, baru rendah hati, baru reconcile sama musuh-musuh dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau bisa di sini dan sekarang. Gitu. Nggak usah tunggu terlalu lama. Gitu. Ya ini mungkin kalimat yang agak sedikit terpengaruh oleh platonistik, saya nggak mau baca lah ya bagian ini ya. Jadi dia melihat tubuh itu sebagai sesuatu yang membebani gitu. It's a heavy burden. Ini tipikal teologi medieval yang terlalu dekat sama Plato dan Neoplatonis itu, melihat body as tubuh itu sesuatu yang evil ya, penjara jiwa gitu. Yang kalau kita mati kita dibebaskan daripada penjara jiwa ini yang namanya tubuh gitu. Kesulitan pandangan kayak begini nih sebetulnya gini loh kejahatan itu nggak selalu kait sama tubuh gitu. Itu satu kan ya. Kesombongan itu kan nggak ada kaitan sama tubuh ya. Kalau saudara bilang gluttony ya, kalau saudara bilang nafsu seks yang liar ya itu betul kan ada kaitannya sama tubuh. Kerakusan itu ada kaitannya sama tubuh, itu kan dosa lidah gitu. Lalu keinginan mata ya, sampai melihat dengan nafsu dan serakah, ya itu ada kaitan sama mata, itu betul lah kalau dikatakan dengan tubuh gitu misalnya. Tapi iri hati, kesombongan, ya, discouragement, sakit hati, nggak bisa mengampuni, itu kaitannya sama tubuh apa gitu dalam hal ini. Maksudnya kaitan direct dengan tubuh apa? Kan dia agak abstrak ya gitu. Maksudnya itu menyatakan yang jahat semua dari tubuh, itu masalah gitu. Karena jiwa pun juga bisa jahat gitu. Kedua, tubuh juga nggak selalu negatif menjadi beban dosa dalam hal ini ya. Seolah-olah yang jahat selalu keluar daripada tubuh gitu. Yang baik-baik itu dari roh dan dari jiwa gitu. Tubuh juga bisa menjadi instrumen yang powerful di hadapan Tuhan gitu. Kita menolong orang lain kalau tanpa tubuh gimana coba
Saudara bisa menolong orang lain melalui doa. Ya oke lah itu ya, spiritual contemplation. Saudara bisa menolong orang lain pakai doa. Bisa memang gitu, melayani orang lain dengan doa. Tapi waktu saudara menolong orang, menggandeng orang, coba saya tanya, saudara menggandeng orang nggak pakai tubuh gimana caranya gitu? Susah juga kan ya? Jadi kita melihat di sini tubuh, tanpa tubuh pelayanan kita ya, cinta kasih kita kepada sesama, itu juga akan hambat loh actually gitu. Jadi gambaran gini nih agak problematis ya, karena itu kita mesti berhati-hati dengan ajaran agama ya, agama apa termasuk agama Kristen gitu, yang seperti mendiskreditkan tubuh gitu. Seperti kayak tubuh itu persoalan banget ya, ada asalnya kejahatan semua dari tubuh. Jadi kalau kita bisa nggak terlalu dikuasai tubuh, kita bisa jadi hidup orang yang lebih suci dan lebih saleh. Itu presuposisi dasarnya itu ngawur banget gitu. Ya, jiwa juga bisa jahat masalahnya gitu. Kalau kita kekang tubuh, terus tubuh kita kekang. Pertanyaannya gimana mengekang jiwa gitu dalam hal ini ya. Jangan-jangan kita lupa dengan dosa-dosa yang lebih sifatnya itu jiwa daripada tubuh ya. Kita mungkin bisa sangat ahli menguasai diri di dalam persoalan keliaran tubuh, boleh saja. Tapi mungkin di dalam keliaran jiwa kita jadi nggak bisa menguasai juga. Lalu gunanya apa gitu dalam hal ini. Kita kecolongan di dalam bagian itu ya, nggak terlalu menolong. Makanya kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, di dalam kekristenan, kita nggak melihat seperti ini ya, seolah-olah tubuh itu adalah heavy burden. Terus karena itu waktu kematian jadi indah, karena kita lepas dari penjara jiwa gitu ya. Jangan lupa saya di dalam eskatologi Kristen pengharapan kita, kita akan diberikan tubuh kemuliaan ya. Tubuh kemuliaan yang nggak bisa berdosa lagi gitu. Jadi pengharapan kita itu inklusif, ada tubuh lagi, bukan tanpa tubuh. Yang nggak ada tubuh itu malaikat gitu. Alkitab mengatakan kita ini lebih glorious daripada malaikat. Kita lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu nggak ada tubuh, ya, cuma ada roh. Binatang itu cuma ada tubuh, ya nyawa sih ada juga. Tapi roh di dalam pengertian seperti rohnya manusia nggak ada sebetulnya. Binatang nggak bisa beragama, binatang nggak bisa mengenal Tuhan. Nggak ada kemungkinan itu di dalam binatang gitu. Jadi binatang itu cuma ada aspek tubuh, nggak ada aspek jiwa, seperti jiwa manusia. Malaikat cuma ada jiwa, ya, yang seperti jiwanya manusia, tapi nggak punya tubuh. Ya, dan kita ini lebih tinggi daripada binatang, tapi juga sekaligus lebih tinggi daripada malaikat sebetulnya. Cuma setelah manusia jatuh dalam dosa, kita sementara ya lebih rendah daripada malaikat gitu ya dalam hal ini. Karena kita bergumul dengan dosa dan sebagainya. Saya terusin di dalam ini ya, buku The Arte Moriendi. Jadi yang prinsip pertama yang di sini dikatakan dalam chapter 1 itu ya. Jadi judulnya gini saya, chapter 1 ini, the first chapter is of commendation of death and of cunning to die well. To die well. Knowing how to die well. Ya. Bagaimana itu? Kita mau matinya itu well and beautiful. Nah kalau di dalam prinsip Kristen, dia bilang ini saya Pak, konsep meninggal dengan gladly and willfully. Ya. Meninggal dengan gladly and willfully. Ini penting saya. Karena kalau ini nggak ada, ya kita nggak bisa mati secara indah gitu. Gladly ya. And willfully. Apa itu willfully? Rela ya. Saudara, ini apa bukan matinya itu kayaknya gak rela banget gitu ya. Atau terus kemudian di dalam keadaan sakit hati yang gak bisa mengampuni lagi di dalam kekecewaan yang sangat berat ya. Terus habis itu mati, itu gak enak banget mati kayak begitu ya. Itu ya. Semua orang akan mati, gak semua mati itu horrible gitu. Tapi kalau mati yang gak glad dan gak willful itu benar-benar horrible tuh kematian kayak begitu gitu. Ya, maka di dalam prinsip ini ya dikatakan konsep itu penting, gladly and willfully. Saya baca ya, ini panjang sekali kalimatnya, tipikal bahasa Latin. And therefore every good perfect Christian man and also every other man, though he be imperfect and late converted from sin. Kalaupun nanti akhirnya dia bertobat baru belakang hubuli sih nggak terlalu telat. So he be fairly contrite and believe in God. Dia menyesal ya. Dan percaya kepada Tuhan, should not be sorry nor troubled, neither dread death of his body, in what manner wise or for what manner cause that he be put thereto, but gladly and willfully, with reason of his mind that ruled his sensuality, he should take his death and suffer it patiently. Ya. Jadi selain gladly, willfully, tapi juga patiently, dengan sabar.
confirming and committing fully his will to God's will and to God's disposition alone. If he will go hence and die well and surely, witnessing the wise man that said thus. Bahasa Latin terjemahannya adalah to die well is to die gladly and willfully. Dalam bahasa Latinnya itu bene mori es libenter mori. Bene mori, ya, meninggal dengan well. Es libenter mori itu berarti meninggal dengan libenter itu apa? Ya, dengan rela gitu ya, gladly and willfully. Kalau saudara ada kesempatan di rumah ya dengerin Actus Tragicus dari Bach, Actus Tragicus Bach, itu dia semacam Ars Moriendi, bukan semacam sih, benar-benar Ars Moriendi itu lagu ya. Kantata Actus Tragicus itu 106 ya, BWV 106. Salah satu melodi yang paling indah yang digubah oleh Bach, Actus Tragicus judulnya ya, ACTUS Tragicus. Ya, itu core opening chorusnya itu kata-katanya itu God's side is the allerbest side. God's time itu adalah the best time gitu. Di dalam renungan orang yang mati maksudnya, meninggal di dalam waktunya Tuhan gitu. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena Tuhan itu mengendaki hari kematian itu dan waktu itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya, itulah waktu yang baik sehingga orang itu bisa menghadapi kematian itu dengan rela dan dengan bahagia. Kalau sudah dengar di dalam teksnya, saya coba search di sini ya. Coba ini ya saya pakai translation Inggris. Jadi gini saya, God's time is the best of all times. Ya, terus in Him we live, we move, and we are as long as He wills. Selama Dia mengendaki. In Him we die at the appointed time. When He wills. Saudara lihat ya, ini buku di Arte Moriendi ini kan medieval ya. Tapi kalau sudah lihat di dalam kantatanya Bach ini cocok sekali sampai itu berarti di dalam di Arte Moriendi yang di zaman medieval itu terus ada terusannya ya, tradisinya terus sampai di dalam Ars Moriendi zamannya Luther, terus sama later Lutheranism ya, sampai itu masuk di dalam zamannya Bach gitu. Jadi Bach waktu tulis kata-kata kayak begini sangat dipengaruhi oleh konsep Lutheran Ars Moriendi ya, yang juga dipengaruhi oleh ini di Arte Moriendi itu. Kata-katanya mirip sekali dengan yang dibicarakan di sini. To die gladly and willfully ya. Tapi juga di dalam arti ini ya, waktu Tuhan mengendaki. Tuhan itu bukan cuma semacam konsep saya, tapi kalau kita ada percaya kepada Tuhan ya, saudara tahu Dia punya kehendak dan segala sesuatu nggak terjadi di luar kehendaknya, itu seharusnya menjadi penghiburan bagi kita gitu. Tapi kalau kita nggak percaya Tuhan yang punya kehendak yang berdaulat ya, ini masalah loh saya. Kita bisa hidup dalam satu keadaan di dunia mirip kayak Jurassic Park gitu, ditelan dan menelan ya, the story of survival of the fittest dan sebagainya, untung-untungan siapa mati duluan, siapa nggak mati duluan, siapa yang menerkam daripada diterkam gitu. Waduh, menakutkan sekali hidup di dalam kehidupan kayak begitu saya. Hidup akan jadi nervous banget dan biasanya orang-orang hidup kehidupan yang survival kayak gitu itu highly egoistik gitu. Karena dia akan terus pikir keselamatannya sendiri gitu. Daripada saya diterkam ya lebih baik saya menerkam gitu kan ya, kayak di dalam dunia binatang akhirnya gitu. Gencatan senjata di dalam dunia binatang kan nggak ada saya. Cita ketemu terus tiba-tiba break sebentar gitu ya. Gencatan senjata 10 menit gitu ya, misalnya mana ada, saya nggak ada gitu. Yang ada ya terus menerkam kayak begitu, nggak ada berhentinya gitu. Maksudnya miserable lah kalau kita menghidupi kehidupan kayak begitu sebetulnya. Jadi ini ya, to die gladly and willfully. Terus ini saya, God's will is ever more good and overall good in all things good and just and rightful. Yohanes Kasian, bukan Kasihan ya, namanya memang Kasian, Cassian ya, John Kasian. Soalnya saya harus ngomong ini miserable gitu, kirain saudara saya ngomong Kasian setelah itu. Ini namanya orang, Kasian. John Kasian ini said di dalam bukunya ya, Colossians, Almighty God of His wisdom and goodness, all things that fall, both prosperity and adversity,
disposed ever finally for our profit and for the best for us. And for the best for us. Ya. Jadi kalau kita mati di dalam Tuhan, kita punya keyakinan itu adalah the best untuk kita ya. Tapi bukan cuma kita, jangan cuma individually, tapi orang lain juga gitu. Itu the best untuk orang lain waktu dia meninggal. That's the best itu. The bestnya kita nggak tentu mengerti secara sempurna, tetap ada misteri gitu ya, tetap ada misteri. Kadang-kadang bukan cuma memahami the best orang mati yang susah, kadang-kadang memahami the best orang nggak mati-mati juga bisa susah loh saya. Ya, ada orang Kristen deh, hidupnya baik, saleh, tapi terus kemudian dia kena masalah dan di dalam vegetative state bertahun-tahun. Gak meninggal gitu. Padahal kita orang Kristen kan percaya kalau setelah mati itu kebahagiaan. Dia ketemu Tuhan gitu ya. Ke jemaat juga enggak jemaat, keluarga juga enggak dibebani gitu kan ya. Tapi ini bertahun-tahun di dalam vegetative state, itu juga susah loh saya memahami the best di dalam hal ini. Jadi poin saya mau ngomong gini saya, memahami orang mati itu the best, itu bisa susah. Tapi memahami orang gak mati-mati the best, itu juga bisa susah actually gitu. Tergantung dalam keadaan seperti apa ya. Tapi kalau kita menerima kehendak kedaulatan Tuhan, itu kenapa kita masih hidup, kenapa mati dan sebagainya, itu dua-duanya itu the best gitu dalam hal ini. Kalau kita percaya kedaulatan Tuhan. Kalau enggak, ya kita terus ada di dalam satu perasaan ya, kesel, ya kenapa begini, orang ini mestinya belum mati dulu dan sebagainya. Kalau kita enggak percaya kedaulatan Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke second chapter ya, second chapter. Atau sudah ada pertanyaan dulu nggak? Tanggapan di dalam ada tanggapan saya. Second chapter ini bicara tentang man's atau human temptation yang dying ya, yang mati gitu. Temptationnya apa gitu? Ini bicara tentang 5 temptations ya, 5 temptation waktu orang ini menarik saya di dalam tradisi Ars Moriendi medieval ini terus diteruskan. Bahkan saya mempelajari kantatannya Bach itu ya, Bang. The so-called 5 temptation ini di dalam lagu-lagunya ada kaitannya sama The Art of Dying. Itu masih very much ini presence ya, 4-5 temptation ini gitu. Menyatakan bahwa ini tradisi yang penting gitu. Temptation yang pertama itu disebut temptation tentang iman ya. Temptation tentang iman. Maksudnya gimana saya temptation tentang iman? Jadi dia menjelaskan begini ya, for as much as faith is fundament of all men's souls heal, witnessing the apostle yang mengatakan ya, other fundament may no man put. Lalu Saint Austin dia bilang faith is fundament of all goodness and beginning of man's heal. Saint Paul bilang it is impossible to please God without faith. Saint Austin, he that believed not is now dimmed. And for as much as there is such and so great strength in the faith that without it there may no man be saved. Jadi gini saya Pak, yang terancam ya, waktu orang itu di dalam keadaan mau berhadapan dengan kematian, yaitu imannya bisa goncang. Gitu. Iman. Ya. Karena di dalam saat-saat itu adalah saat yang berat, apalagi kalau dia di dalam keadaan menderita ya. Menderita susah beriman, terlalu menderita gitu. Tapi nggak ada penderitaan, terlalu di atas juga bisa kehilangan iman loh. Serba susah ya, so ya. Jadi terlalu di atas bisa kehilangan iman, terlalu di bawah juga bisa kehilangan iman. Makanya kita bijaksana itu di dalam ini apa? Amsal bilang, jangan beriku kekayaan dan kemiskinan. Ya. Jangan kasih saya kekayaan, nanti saya dikasih kekayaan saya lupa lagi Tuhan itu siapa. Gitu. Tapi juga jangan kasih saya kemiskinan, nanti saya mencuri lagi. Mencuri akhirnya nggak mempermuliakan namamu Tuhan. Gitu. Jadi jangan kasih kekayaan, jangan kasih kemiskinan. Karena kekayaan bisa menghancurkan, kemiskinan bisa menghancurkan. Di dalam keadaan orang waktu dia menghadapi kematian, dia bisa goncang imannya gitu. Ini adalah ujian terakhir kan ya. Waktu dia mau menghadap Tuhan, di situ dia bisa justru malah imannya itu jadi mulai luntur dan sebagainya. Karena mungkin nggak terlalu tahan dengan penderitaan yang dihadapi. Mungkin juga di dalam keadaan dia nggak terlalu ada penderitaan sehingga nggak terasa perlu beriman lagi gitu. Maka yang penting itu bagaimana menunggangi ya saya, atau menjadikan entah itu kebahagiaan atau itu penderitaan itu menjadi sarana untuk kita lebih beriman. Sekali lagi ya saya, segala sesuatu di dalam hidup itu sarana gitu.
Kalau saudara susah, jadikanlah itu sarana supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara lagi senang, jadikanlah itu sarana supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Tuhan. Ini kan positif ya. Lagi di atas, ini adalah kesempatan untuk saya bersyukur. Lagi di bawah, ini kesempatan untuk saya berdoa, minta pertolongan gitu ya. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik, lagi di atas, inilah saya nggak harus lagi bergantung. Celaka. Waktu di bawah, inilah saat dimana saya kayaknya oke kalau saya nggak bersyukur gitu. Karena memang saya susah. Jadi kita mempergunakan sarana secara keliru gitu. Bukan masalah itu, bukan mana lebih baik ya, menderita atau bahagia yang lebih baik. Dua-duanya bisa baik, dua-duanya bisa bagus untuk iman kita, tapi dua-duanya juga bisa menghancurkan iman gitu. Gak tentu penderitaan selalu membawa kita kepada kehidupan yang lebih saleh, sama sekali gak tentu gitu. Ada orang yang hancur di dalam penderitaannya, dia justru malah gak sanggup beriman. Maka di dalam ini ya, first edition yang dibahas di sini persoalan itu adalah iman. Karena menurut Alkitab iman ini adalah fondasi gitu, iman kepada Yesus Kristus dalam hal ini ya. Kalau kita kehilangan bagian ini ya, kita sulit menghadapi kematian. Saudara pernah dengar cerita ini kan ya, orang ateis yang satu keluarga memutuskan diri jadi ateis ya, papa sama anak. Ini saya dengar dari Pak Tong ceritanya. Terus ini apa ketua ateisme, persekutuan ateis gitulah ya, saya sangat inilah apa respected gitu di antara kalangan orang-orang ateis gitu. Terus sampai suatu saat itu papanya sudah tua ya, dia di ranjang kematian gitu. Ranjang kematian, mulai bergumul dari kematian kan ya. Kalau menurut ateisme ya udah setelah ini selesai nggak ada apa-apa. Tapi siapa tahu nggak ada apa-apa gitu kan ya. Ada goncang, dia mulai goncang imannya. Lalu di dalam keadaan terakhir itu papanya yang sudah mau mati itu goncang gitu. Terus seperti mau percaya, hampir mau percaya Tuhan gitu ya. Terus anaknya mengingatkan, Pak, kita ini ketua ateis loh. Gimana lu percaya Tuhan? Kita bisa terhina kayak begini. Lu jangan malu-maluin kayak begini dong. Lu terakhir jadi bertobat. Bukan bertobat istilahnya, murtad gitu ya. Murtad dari ateisme gitu. Jangan begitu loh, kita pegang. Ini masih pegang terus Pak. Pegang terus sampai yakin gitu loh. Pegang Pak. Pak terakhir, apa yang dipegang? Ateisme kan ngajarin nggak ada gitu. Apa nih mau dipegang gitu? Kalau kita orang Kristen ya pegang Tuhan gitu ya. Kok nggak bisa pegang ya? Tuhan pegang tangan kita gitu kan ya. Ada sesuatu yang kita pegang atau ada sesuatu yang pegang tangan kita. Lah ateisme kan percaya nggak ada. Percaya emptiness. Pegang terus dong, pegang. Apa nih pegang? Setelah ngomong apa yang dipegang, mati dia. Gitu. Ini cerita sedih loh sebetulnya itu. Karena orang di dalam keadaan nggak ada, itu by strict definition nggak ada yang bisa dipegang, betul. Nggak ada. Masa memegang kosong, apa nih yang mau dipegang? Ateisme itu nggak ada pegangan saya sebetulnya gitu. Justru karena mereka memilih nggak ada pegangan gitu. Di dalam keadaan, di dalam hidup ini ya, bedanya sama saat kematian apa? Kita masih dalam kehidupan ini banyak pegangan, itu loh persoalannya gitu. Saudara bisa pegang keluarga ya, pegang istri, pegang suami. Yang kecewa sama pernikahan masih bisa pegang anak, coba ya. Atau pegang uang, perhaps. Pegang teman, tetangga yang baik, yang kita pilih sendiri. Kita seperti kayak banyak pegangan. Pegangan itu luput, saya pegang yang ini. Yang ini nggak bisa dipegang, saya pegang yang ini. Pegang ini. Waktu terakhir deh, itu pegang satu persatu lepas itu. Terus kita mau pegang apa? Tuhan juga kita nggak percaya juga. Ya sudah lah, ada pegangan. Seperti cerita itu sebetulnya. Maka sudah waktu kita ini ya, bicara tentang iman di sini. Ini iman bukan cuma imannya sendiri. Pokoknya beriman itu maksudnya adalah satu sikap hati ya. Memegang sesuatu itu tadi loh, percaya sesuatu, percaya akan apa, believe in something kan ya, believe itu ada objeknya, believe in apa, bukan cuma pokoknya saya percaya, ya percaya boleh saja, itu jangan-jangan kamu self-optimisme, lu menghibur diri sendiri ya, percaya, cuma mengencourage kamu jadi orang percaya, di dalam kekristenan kita bukan menekankan iman kepada iman loh, bukan gitu, kita bukan beriman kepada iman itu sendiri, bukan. Kita beriman itu justru maksudnya saya nggak ada pegangan kecuali engkau yang memegang saya, itu namanya iman. Saya nggak ada yang bisa dipegang saat seperti ini, semuanya meninggalkan saya. Kecuali Tuhan yang bisa pegang, itu kita bicara iman. Gitu. Jadi ini pencobaan pertama, tapi maksudnya gini saya, ini apa keindahan, kan dari tadi kita bilang ya, the art of dying at the same time itu juga the art of living gitu kan ya. Alangkah indahnya kalau kita selagi kita masih sehat, hidup di sini, ada uang cukup, keluarga yang mencintai dan sebagainya. Kita itu sadar bahwa ini sebetulnya bukan pegangan gitu. Itu loh saya. Tapi kalau 5 menit baru sebelum mati baru sadar bahwa ini bukan pegangan, ya telat gitu. Kalau kita tahu uang itu meskipun kita di sini masih sangat cukup,
Tapi kita sadar ini bukan pegangan. Nah ini saya orang yang mengerti the art of dying gitu. The art of dying sudah pasti bukan cuma urusan 3 menit sebelum mati. Itu reduktif sekali bicara the art of dying kayak begitu. The art of dying memang terutama ditulis untuk orang-orang yang mau mati betul ya. Tapi ini satu pembelajaran yang bisa kita hidup di sini dan sekarang gitu. Without the art of dying nggak ada true art of living, nggak ada sebetulnya. Pencobaan yang pertama adalah tentang iman. Pencobaan kedua itu tentang desperation, second temptation. Ini the second temptation itu tentang desperation, the which is against the hope and confidence that every man should have unto God. For when a sick man is sore tormented and vexed with sorrow and sickness of his body, the devil is most busy to superadd sorrow to sorrow with all the ways that he may object his sins against him for to induce him into despair. Orang waktu sakit lama-lama bisa lose hope loh gitu ya. Pertama-pertama mungkin masih ada pengharapan. Kemo pertama, kedua, ketiga ya. Papa mertua saya itu di kemo, saya lupa saya berapa kali, 72 kali atau 60 atau berapa kali gitu ya. Itu setelah kesekian kali itu bisa capek loh saya orang itu. Saya sih gak masuk ke sana gitu. Tapi kalau dia termasuk salah satu orang yang fighting spiritnya gede gitu. Gak tahu ada orang lain gak suka kemo sampai segitu banyak gitu. Tapi kalau kita lihat ini ya, menyertai perjalanan orang-orang yang struggling dengan sakit penyakit, itu indeed kita bisa melihat second temptation ini very real, desperate gitu. Mulai nggak ada lagi pengharapan gitu. Pengharapan itu kan berarti bicara tentang kehidupan yang panjang ke depan gitu kan ya. Ini memang sudah mau sampai anyway, apanya lagi tinggal segini. Mungkin ya somehow logical juga kayaknya, nggak ada pengharapan. Orang yang banyak berharap itu kan anak kecil gitu kan, saya banyak pengharapannya. Orang mulai tua mulai nostalgia ke belakang gitu, bukan berharap ke depan gitu kan ya. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab ya, bisa memelihara ini saya, childlikeness gitu. Tetap berharap ke depan. Sudah jangan lupa ya, kehidupan di surga itu jauh lebih panjang daripada hidup yang di sini loh. Sama sekali nggak comparable, itu hidup selama-lamanya. Hidup di sini katakanlah 100 tahun pun, itu nothing in comparison dengan eternal life. Bener-bener nothing gitu. Jadi masih berharap aja, masih berharap ke depan harusnya gitu. Tapi orang-orang di dalam tahap kematian, dia seperti kayak membenarkan diri bahwa dia nggak punya pengharapan lagi. Gitu. Tubuhnya sudah rusak kayak gitu ya. Nggak ada yang perlu diharapkan lagi gitu. Nah ini pencobaan kalau menurut buku Ars Moriendi ya. Also the devil bring it again into a man's mind that is in point of death, especially those sins that he had done, and was not striven off to draw him thereby into despair. Jadi gini saya, pencobaan yang dialami itu adalah mengingatkan tentang keburukan dosa-dosa pada masa lampau gitu. Terus di situ setan accuse, ini loh, ya, your past, yang amburadul itu ditonjolkan di situ di dalam saat. Ini tulisan daripada orang-orang saleh ya. Kita belum sampai di periode itu kan ya. Tapi ini adalah dari observance orang-orang yang sudah melayani orang-orang di dalam ambang batas kematian gitu. Kita bisa belajar daripada bijaksana mereka. Setan itu bisa membawa kita, menghancurkan kita waktu kita diperhadapkan dengan dosa-dosa kita, dosa masa lampau maksudnya gitu. Maksudnya gini ya, yang bikin desperate itu apa sih? Karena di dalam waktu yang menjelang kematian itu sudah kayak nggak ada kesempatan memperbaiki, betul kan ya? Lu sudah berapa banyak bikin kacau di dalam hidupmu, ini kira-kira 50 tahun hidupmu itu kayak gini isinya gitu. Terus sekarang kita tinggal cuma beberapa hari gitu, mau gimana beresin aja. Itu benar-benar bisa bikin orang desperate loh, bener itu. Kalau kita lihat dengan keadaan terakhir ternyata anak kita jadinya kayak gimana dan sebagainya, sebagian karena kesalahan saya gitu misalnya ya. Terus mau beresinnya gimana sih? Waktu cuma tinggal beberapa hari gitu, atau berapa bulan gitu. Betul-betul bisa membawa orang kepada despair, itu betul. Lalu bagaimana ini solusinya? Kalau dalam buku ini mengatakan kita despair ya, itu kita bisa merubahnya dengan yang disebut dengan contrition of heart ya. Itu hati yang sedih ya, hati yang berduka. Yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu nggak pernah didespise. Thou wilt never despise a contrite heart and a meek heart. Waktu kita merubah desperate itu tadi ya, despair ya, ditransform
menjadi pertobatan. Maksudnya duka cita rohani. Ada beda ya, soalnya despair itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu maksudnya putus asa gitu ya. Seperti kayak sudah patah semangat, nggak ada lagi pengharapan. Ini diubah menjadi duka cita rohani. Ini kan mirip ya, soalnya moodnya kan mirip kan. Ini bukan despair diubah menjadi sukacita. Kalau ini kan kontras ya kayak begini. Ini kan seperti the same thing gitu ya. Despair, duka cita kan satu mood gitu. Tapi ini lain sebenarnya. Ini despair ini nggak ada pengharapan. Kalau ini bukan cuma ada pengharapan, tapi juga ada cinta gitu di dalamnya. Cinta Tuhan, duka cita rohani. Waktu kita contrite heart itu apa ya terjemahan bahasa Indonesia ya? Hati yang hancur ya, bahasa Indonesia terjemahan LAI ya. Hati yang hancur, broken, yang contrite gitu, yang menyesal ya, itu Tuhan tidak pernah membuang kalau menurut janji firman Tuhan. Tapi ini di hadapan Tuhan maksudnya ya, bukan cuma sekedar menyesal. Kalau cuma sekedar menyesal, Yudas ya menyesal juga gitu. Yudas itu menyesal. Petrus menyesal, Yudas juga menyesal. Tapi Yudas menyesal nggak di hadapan Tuhan gitu. Ya akhirnya dia gantung diri. Orang bisa menyesal terus itu bunuh diri, tapi ya menyesal juga. Tapi nggak ada pengharapan tetap gitu. Yang kita mau bicarakan di sini dari perspektif Alkitab itu contrition of heart ya, bukan cuma sekedar menyesal gitu. Tapi melihat dosa-dosa kita, tetap bisa melihat ke belakang di dalam perspektif anugerah Tuhan yang sanggup mengampuni kita. Ini saya kesulitannya kayak begini saya. Waktu kita ngomong gini kepada ya diri kita yang masih muda dan sebagainya, kita cenderung nggak bisa lihat saya keburukan itu ya. Tapi kalau menurut orang-orang bijaksana nanti ya terakhir gitu ya, dekat dengan kematian itu seperti akan kelihatan semua. Gitu. Sekarang lagi muda kayak begini ya, kita waktu lihat ke belakang kita, aku nggak gimana, ya semua orang ada kekurangannya, lu nggak usah sampai terlalu baper gitu lah. Saya juga ada kekurangan tapi nggak sampai pernah bakar rumahnya orang apa ya, enggak lah. Gitu ya. Jadi kita waktu lihat ke belakang kayaknya orang berdosa, ya orang berdosa, tapi ya semua orang juga orang berdosa gitu. Nggak gimana-gimana lah kayaknya gitu ya. Kita nggak terlalu mengerti saya, tapi waktu begitu mendekat kematian, itu gambarnya waktu lihat ke belakang itu betul-betul horrible, terrible gitu. Dan setan akan pakai cara itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah alangkah bahagianya saya, kalau kita sudah belajar bisa melihat ke belakang itu dari perspektif anugerah Tuhan yang mengampuni. Contrition of the heart itu starting here and now, gitu. Bukan nanti, terakhir. Tapi di sini dan sekarang. Ya. Juga waktu sudah baca di dalam ini ya, Yeskiel misalnya ya, tadi itu dari Mazmur. In what hour that ever it be that the sinful man is sorry inward and converted from his sins, he shall be saved. Waktu dia menyesal secara batinia di dalam hatinya dan bertobat dari dosa-dosanya, dia akan diselamatkan. Ya. Ketiga, third temptation. Third temptation ini impatience ya, impatience. Ketidaksabaran ya. Nggak ada istilah Inggris short suffering, nggak ada ya saya. Itu kalau long suffering kan itu namanya sabar ya. Sebetulnya istilah makrotumia itu di dalam 1 Korintus 13 itu saya, itu long temper gitu. Bahasa Inggris pakai istilah long suffering ya, bagus juga sih. Tapi terjemahan literal itu long temper. Tahu long temper saya? Tahu nggak istilahnya long temper? Ya mungkin saya jelasin pakai bahasa Indonesia yang simple, sumbu panjang. Ya, tahu sudah ya. Sumbu panjang itu long temper gitu. Lawan katanya sudah tahu ya. Gitu. Itu impatient itu lawan katanya sumbu panjang gitu. Makrotumia itu kalau diterjemahkan ya itu, literally itu artinya itu gitu. Bukan sumbu sih ya, tapi temper gitu. Orang yang nggak gampang ini sih ya, nggak gampang terluka. Orang yang nggak gampang terbakar, orang yang nggak gampang explode. Dan ini dikontraskan dengan cinta ya. Cinta pertama cinta Tuhan kepada kita, tapi juga cinta kita kepada Tuhan. Yang dimaksud di sini terutama adalah yang kedua sebetulnya, yaitu charity atau love by the which we be bound to love God above all things. Jadi kalau menurut buku ini ya, impatient itu timbul karena kita nggak mencintai Tuhan di atas segala sesuatu yang lain. Gitu. Kayak gitu jadi impatience. Kalau kita itu impatience karena mendapatkan Tuhan, saya pakai istilahnya agak keliru ya. Ini impatience yang holy gitu.
Saudara nggak sabar, kepingin cepat dapat Tuhan. Nah ini beres gitu. Tapi seringkali impatient terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena kita impatient terhadap sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Saya pernah khotbah ini, saya Pak, kita bisa waktu patience ada kaitan dengan waiting, bener kan saya? Patience ada kaitannya dengan waiting, bener kan? Impatience, patient ada kaitan dengan menunggu gitu. Kita membedakan dua macam menunggu ya. Bisa personal waiting atau impersonal waiting. Kalau kita beriman kepada Tuhan, waiting kita tuh harusnya personal waiting. Yang kita tunggu itu Tuhan gitu. Kita nggak menunggu kondisi, saya bukan gitu. Orang itu seringkali nggak sabar karena menunggu kondisi. Menunggu kondisi itu nggak menciptakan personal waiting, tapi impersonal waiting gitu. Kondisi itu ya cuma kondisi, saya. Kita nggak bisa mencintai kondisi, itu bukan pribadi. Kondisi juga nggak bakal mencintai kita, karena dia bukan pribadi. Ya, kondisi apapun itu. Saudara sebutlah kondisi apa ya? Kondisi bahagia. Memang kondisi bisa mencintai saudara gitu. Nggak bisa kan ya? Makanya saya, impersonal waiting, ya, itu keliru gitu. Itu nggak membentuk kita jadi orang yang lebih patient. Tapi akhirnya ya nggak bertumbuh, karena kita waktu kita menanti, mungkin saja kita menanti. Tapi yang kita nanti itu sebenarnya bukan pribadi Tuhan. Tapi kita menanti perbaikan di dalam situasi kehidupan kita dan sebagainya. Kita nggak pernah bergumul, karena kita juga nggak pernah deal dengan Tuhan itu. Waiting kita tuh jadi impersonal, nggak pernah jadi personal. Dan ini ya, bukan cuma waiting, any kind yang impersonal itu nggak membuat kita bertumbuh. Hubungan yang impersonal nggak pernah membuat kita bertumbuh, nggak akan gitu. Yang membuat kita bertumbuh yaitu kita berhadapan dengan Tuhan, meskipun sakit gitu. Sakit di dalam pengertian ini loh saya. Waktu kita deal dengan Tuhan kan kita bisa kecewa ya, ada resiko kecewa. Kok lu lama Tuhan gitu kan ya. Ini menurut saya sudah urgent. Menurut engkau kok kayaknya bisa tunggu gitu loh. Ini kok ada diskrepensi antara cara saya mikir dengan cara Tuhan mikir. Menurut saya harus diselesaikan sekarang Tuhan. Tapi kalau menurut engkau kok kayaknya belum gitu loh. Ini kan jadi sakit kan sudah kayak begini kan ya. Waktu kita berhadapan dengan Tuhan itu bisa sakit gitu. Tapi ini sebenarnya membentuk kita bertumbuh. Saudara kalau baca di dalam kitab Ayub ya. Itu Ayub merisikokan diri untuk berhadapan dengan Tuhan. Meskipun susah lo ngertinya itu. Justru yang menghindar berhadapan dengan Tuhan itu teman-temannya Ayub gitu. Itu pakai penjelasan ini. Kamu menderita karena gini, karena ada ini. Itu penjelasan seperti itu kayak bisa menolong, tapi sebenarnya nggak membawa orang berhadapan dengan Tuhan. Nggak, seperti kayak menolong, menjelaskan dan sebagainya. Seperti bahkan tetap mempertahankan, seolah-olah membela Tuhan itu tetap baik. Ya, tapi membawa orang itu nggak berelasi dengan Tuhan sebetulnya. Ini loh saya benar-benar celaka teologi kayak begini gitu. Mendingan saudara kecewa dengan Tuhan, tapi waktu kecewa saudara tetap ngomongnya sama Tuhan. Itu iman gitu. Daripada saudara pura-pura kayak nggak kecewa, tapi saudara juga nggak berhadapan dengan Tuhan gitu. Itu seperti kayak sakit dipendem sebenarnya. Sakit kita suppress gitu ya, karena kita nggak berani ngomong sama Tuhan. Terus kita cari penjelasan tentang kehidupan yang kita nggak bisa terima sebetulnya. Jadi di sini saya waktu bicara tentang impatience ya, ini dikontraskan dengan love ya, namely love God above all things. Oh, waktu dia bicara tentang sickness, dia bicara begini, whoso taketh sickness or death with sorrow or displeasure of heart, it is an open and a certain sign that he loveth not God sufficiently. Radikal kalimatnya ya. Saya baca lagi ya. Mereka yang apa ini ya, taketh sickness or death with sorrow, yang menilai ya sakit atau kematian itu dengan kekecewaan gitu misalnya, displeasure of heart, sorrow dengan kesedihan ya, perhaps juga dengan keamarah, itu cuma membuktikan bahwa dia itu nggak mencintai Tuhan dengan cukup gitu. Kalau nggak mencintai Tuhan dengan cukup apa? Ya dia mencintai kesehatan lebih dari Tuhan kayaknya gitu. Kesehatan itu jadi Tuhan ya. Ngomong gini memang gampang ya saya. Tapi kita di dalam kehidupan waktu kita mengalami ya susah, itu pembentukan memang, termasuk saya, termasuk saudara gitu. Tapi ini betul kan kalimatnya. Kalau kita mencintai Tuhan di atas segala sesuatu, mencintai Tuhan di atas kekayaan kita, mencintai Tuhan di atas kesehatan kita. Sebetulnya waktu kita nggak terlalu sehat juga nggak terlalu ada masalah loh sebenarnya. Kalau kita mencintai Tuhan di atas kesehatan. Tapi apa yang membuat kita itu sangat terganggu dengan ketidaksehatan? Perhaps karena kita mencintai kesehatan di atas segala sesuatu. Apa yang menyebabkan kita itu sangat membenci keadaan yang kurang kaya? Mungkin karena kita menjadikan kekayaan itu jadi Tuhan gitu. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan itu Tuhan, ya sudah, itu kita bisa menerima gitu.
Tadi impatience ya. Impatience kenapa? Kalau menurut buku ini karena kita nggak mencintai Tuhan di atas segala sesuatu. Saya baca lagi ya kutipan ini. If a very contrite man offered himself gladly to all manner afflictions of sickness and punishing of his sins, that he may thereby satisfy God worthily for his offenses, much more than every sick man should suffer patiently and gladly his own sickness alone, that is lighter without comparison than many sickness that other men suffer. Namely that sickness before a man's death is a purgatory to him. Kita terjemahin bahasa Protestan ya. Sanctification gitu untuk dia gitu. Tapi poinnya gini sih, dia bilang maksudnya adalah gini ya. Kita ini kan adalah orang-orang berdosa ya. Kita orang-orang berdosa, kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu terus kemudian kita ini menerima penderitaan, sakit penyakit. Ya sudah toh, memang layak gitu loh. Betul kan? Orang berdosa menerima hukuman, nggak ada yang luar biasa kan di sini kan? Seperti kita sering bilang, kita tuh sebenarnya nggak ada problem of evil, yang kita tuh ada problem of goodness. Saya nggak perlu tanya, kenapa saya menderita? Itu pertanyaan salah gitu. Pertanyaan sebenarnya, kenapa saya masih bisa ada kebahagiaan? Kenapa? Padahal saya sudah berdosa, saya ini orang yang jahat, saya ini orang yang melukai Tuhan. Kok ya masih hidup gitu? Kok saya masih bisa ada kesehatan? Kok saya masih bisa makan? Kenapa ini? Kita nggak ada problem of evil. Ya kalau orang itu mature, dia itu nggak ada problem of evil, yang ada itu problem of goodness gitu. Ini adalah orang yang gak layak, yang tahu bahwa waktu dia menderita itu wajar, biasa gitu. Gak ada yang aneh di sini. Orang memang kita berdosa. Kecuali kita adalah orang yang gak berdosa. Nah kalau kita adalah orang yang gak berdosa, terus kita menderita, nah ini boleh protes lah, berhak. Kita entitled untuk protes, kita berhak, you have the right untuk ini ya, protes kepada Tuhan. Tapi nyatanya kan kita berdosa. Kalau kita berdosa lalu terus kita menerima penderitaan, ya biasa dong sebetulnya itu. Maka di sini waktu dikatakan ya, kita itu satisfy God worthily for his offenses, bukan Tuhan ya, tapi kita maksudnya itu. Nah apalagi ya juga waktu ini every sick man should suffer patiently and gladly his own sickness. Anggaplah itu sebagai sesuatu yang Tuhan itu sedang mendidik kita ya. Memang saudara kita mesti berhati-hati, bukan di dalam pengertian kayak kita membayar hutang-hutang kita gitu ya. Dengan kita menderita seperti kayak kita terus kemudian menyelesaikan hutang kejahatan kita gitu. Tapi lebih di dalam pengertian penghukuman ya akibat dosa memang layak kita tanggung. Tapi itu pun Tuhan juga membentuk, memakainya supaya kita dimurnikan dan disucikan. Ajaran kayak begini sekali lagi ya, itu kita mesti mengerti di dalam perspektif kaitan dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengerti di dalam kaitan dengan Tuhan ya, saudara bisa salah mengerti di dalam kaitan pembayaran dosa menurut penderitaan kita sendiri. Maksud saya gini loh, saya dulu pernah bikin dosa, ya udahlah saya bayar dengan penderitaan saya gitu ya. Nah nggak saya konsep ini ya. Saudara dulu membuat dosa kejahatan, ya udahlah kita bayar dengan penderitaan. Jadi penderitaan sekarang kayak membayar kejahatan yang lalu gitu ya. Konsep kayak begini mungkin seperti kayak agak umum ya di dalam agama. Tapi di dalam pengertian Kristen kita nggak mengerti seperti ini. Kita mengerti waktu kita menderita, bukan menyelesaikan hutang yang lalu. Ini adalah penghukuman yang layak terhadap dosa yang lalu. Setelah selesai ya memang layak untuk dihukum. Tapi sekaligus ya di dalam perspektif Kristen, kita ini disucikan, kita dibikin melalui penderitaan itu ya. Kalau kita meresponnya di hadapan Tuhan. Kita menjadi semakin menyerupai Kristus, kita menjadi semakin menyerupai Tuhan, ada penyucian di situ melalui penderitaan. Ini yang dia pakai istilah purgatori. Purgatori ini still kalau mau tetap pakai istilah ini boleh juga sih, karena dia bicarakan di sini dan sekarang ya, bukan setelah kematian. Dalam konsep Protestan yang kita nggak bisa terima kan purgatori setelah kematian kan Tapi kalau purgatori dalam pengertian di sini dan sekarang ya boleh juga lah pakai istilah itu tanda kutip gitu. Maksudnya Tuhan memang sedang memurnikan kita melalui ini api penyucian gitu. Di sini dan sekarang selama kita hidup gitu ya. Saya waktu mepet mungkin saya masuk ke ini aja Temptation 4 terus Temptation 5 ya, terus kita ada waktu discussion. For temptation itu complicans ya, complicans. Pleasance of a man that he had in himself, that is spiritual pride, kesombongan rohani, with which the devil tempted and beguiled most religious and devout and perfect men. Jadi ini seperti kayak sebaliknya, kalau tadi kan ada despair ya. Despair itu kan setan menghancurkan seseorang di dalam ambang kematian,
diperlihatkan dosa-dosa kegagalannya dan sebagainya, terus dia putus asa gitu. Nggak ada kesempatan memperbaiki gitu kan, menghancurkan. Tapi sebaliknya ini adalah waktu orang lihat ke belakang, dia melihat achievementnya. Gitu. Nah yang justru yang rentan terhadap temptation yang keempat ini adalah orang-orang yang so-called baik gitu ya. Bukan koruptor, bukan pelacur ya, tapi orang-orang yang punya moral tinggi. Waktu dia di dalam ambang kematiannya, dia lihat ke belakang, saya orang baik kok, saya sudah menyelokolakan anak, saya dermawan, saya dukung ini dan dukung itu, orang miskin saya tolong, sama tetangga saya baik, saya sama keluarga juga tanggung jawab dan sebagainya. Ini loh ini for temptation namanya gitu. Spiritual pride ya, kesombongan gitu. Kesombongan ini sangat menghancurkan. Waktu orang lihat ke belakang ya, yang dilihat itu good deeds, pencapaiannya, achievementnya dia. How many good deeds has thou done and such other thoughts. But against this temptation, Isidore, dia mengatakan kalimat, nor boast thou not, nor avound this not proudly, not make not much of thyself wantonly, nor arrant not goodness to thyself. For a man may have so much delectation in such manner, of complacence of himself that a man should be damned everlastingly therefore. Jadi yang membahayakan daripada temptation ini ya, dia waktu menyelesaikannya, dia seperti kayak rasa sudah mau mencapai garis finish terakhir, dia sudah memelihara kehidupan yang moral tinggi ya, dan ini menjadi alasan dia lost forever setelah itu. Orang di hadapan Tuhan tuh nggak ada yang bukan sinner ya, nggak ada gitu. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, semua orang itu sinner, nggak ada satupun yang bukan sinner gitu. Tapi ini ya, kenapa kita sebut temptation? Waktu orang bahkan dalam gambarnya baik kayak begini ya, dia itu menghadap kematian ini ya, nggak rasa diri seperti kayak orang berdosa. Gitu. Bahaya ya saya. Terakhir ini dan ini kesempatan terakhir. Gitu. Terakhir kesempatan untuk confess di hadapan Tuhan bahwa dia sinner yang perlu forgiveness of Christ. Tapi ini luput gitu di dalam terakhir. Alangkah kacau saya. Maka ini dibilang for temptation ini adalah tentang complicated. Complicance itu apa ya terjemahannya? Sudah tahu nggak istilah ini ya? Complicance itu apa ya? Kelalaian gitu ya. Keadaan yang karena kita terbuai dengan kebaikan-kebaikan kita. Akhirnya kita nggak ada contrite heart itu tadi. Ini lawan katanya contrite heart. Jadi hati nggak hancur, tapi punya self-confidence itu untuk menghadapi kematian. Jadi despair ya salah. Despair mestinya iman kan ya. Tapi terlalu self-confidence itu juga salah karena itu kehilangan dari hati. Iman itu bukan ini, bukan spiritual pride, bukan. Yet kerendahan hati itu juga bukan despair. Sudah nangkep ya poinnya. Kerendahan hati bukan despair. Iman itu bukan self-confidence. Lawan katanya despair itu iman, hope, cinta. Itu tetap rendah hati. Lawan katanya complacence ini ya, spiritual pride. Itu ya kerendahan hati menghadap Tuhan sebagai seorang pengemis. Terakhir ya, the fifth temptation. The fifth temptation ini yaitu waktu kita berhadapan dengan kematian, kita nggak rela untuk meninggalkan dunia yang di sini dan sekarang. Karena hidup kita ini terlalu terikat dengan hal-hal yang temporal ya. Saya baca ya kalimat di sini ya. The fifth temptation that tempted and grieved most carnal men and secular men ya, that be in over much occupation and business outward about temporal things, that is, saudara perhatikan ya, their wives, their children, their carnal friends, and their worldly riches, and other things that they have loved inordinately before. Ya, saya sambung lagi dari pertanyaan tadi ya. Kan tadi ada pertanyaan, kalau kita pikir kita mau mati, nanti kita nggak bisa plan jauh gitu kan ya. Tapi justru sudah perhatikan kalimat ini, dalam bijaksana orang-orang saleh di dalam zaman abad pertengahan. Justru pencobaan yang terakhir ya, yang kelima itu ya. Orang itu nggak bisa menghadapi kematian ya, karena dia terlalu terikat sama keluarganya. Apa yang salah sih sudah mencintai keluarga gitu? Saya ini ya, share sedikit lagi ya. Saya pelayanan di Singapura ya. Ada gak sedikit tuh saya. Orang nggak berangkat karena bukan karena keluarganya nggak bisa lepas, dia yang nggak bisa lepas keluarganya gitu. Ada keluarganya nggak bisa lepas juga, betul kan ya? Kasihan juga sih ya, kalau life support itu. Keluarganya nggak rela, akhirnya orang yang nggak mati-mati karena keluarganya yang tahan terus kayak nggak boleh berangkat gitu. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi, orangnya nggak rela berangkat karena dia kepikiran nanti istri saya gimana gitu. Nanti
anak saya gimana ya, masih belum rela mati gitu, masih kepikiran, over responsible perhaps gitu. Gak sedikit yang pikir kayak begini dalam zaman, bukan zaman, di dalam saat-saat waktu menjelang kematian ya. Karena apa? Dia terlalu terikat dengan dunia di sini dan sekarang gitu. Remedinya yaitu apa? Ya kita belajar meletakkan di dalam tangan Tuhan ini. Yesus waktu di atas kayu salib. Dia pikir, bukan gak pikir loh, Maria. Dia pikir Maria, dia pikir Yohanes. Yohanes diserahkan Maria, Maria diserahkan Yohanes gitu. Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu. Yesus memikirkan. Terus setelah itu dia berangkat kan dengan tenang gitu. Yesus bukan gak rela mati karena dia kepikiran Maria ntar gimana ya kayak gitu ya. Kita gak lihat itu dalam kehidupan Yesus. Tapi kita juga gak lihat kehidupan seorang yang gak bertanggung jawab loh. Yang gak peduli sama mamanya. Ya sudah terserah mau gimana gak tahu. Pokoknya saya giliran mati ya mati. Mati ini sudah susah banget tau gak mati. Masih mikirin orang lain lagi gitu. Enggak juga. Dia memikirkan Maria, ibunya. Tapi dia bisa melepas juga gitu. Ini ya saya, maksudnya gini saya, ini kita bicara semuanya itu seperti kayak, aduh saya kayak gini kayak kurang ngerti ya, saya belum di situ. Memang kita kayaknya semua belum di situ lah saya. Saya assume kita semua belum di situ, buktinya sudah datang dengan sehat walafiat kan di sini gitu ya. Tapi gini saya, alangkah indahnya kalau kita bisa mengerti ya, temptation yang akan dihadapi oleh orang di dalam ini ya, saat-saat dying. Lalu kita sudah mengerti di sini dan sekarang gitu. Di dalam kematian itu orang akan susah loh, saya melepaskan diri daripada temporal things, akan susah gitu. Karena macam-macam ya, perhaps di dalam kehidupannya nggak pernah tahu apa itu spiritual things gitu. Berarti kalau dia lepas temporal things ya, everlasting things, dia nggak pernah bergaul dengan itu, kosong dong berarti. Sudah masih bisa ikutin saya. Kalau orang terus bergaulnya dengan yang kelihatan terus, tiba-tiba di dalam ambang kematian dia ini kan masuk di dunia nggak pernah terlihat ya. Tapi di dalam kehidupan dia itu sekuler, nggak pernah berurusan dengan dunia yang nggak kelihatan. Terus berurusan dengan yang kelihatan terus ya, uang lah, ya saudara lah, ya keluarga, semua yang kelihatan pokoknya. Begitu dia menghadapi kematian ini bisa takut loh kayak begini. Ini mau masuk kemana setelah ini? Saya masuk dalam dunia dunia nggak kelihatan, nggak pernah tahu saya dunia ini dunia apa. Makanya dia pegang erat di dalam dunia sekarang gitu. Tapi kalau kita bisa mengerti aplikasi ini dalam kehidupan sekarang ya, alangkah bahagianya selama kita masih, let's say sehat walafiat di sini dan sekarang. Uang juga masih cukup, tapi kita juga nggak terikat di situ gitu loh saya maksudnya. Jangan terakhir baru menyadari bahwa celaka saya nggak bisa lepas gitu ya. Celaka saya sudah mau mati, sekarang saya takut pisah sama keluarga saya. Celaka ini gimana ini? Saya mesti jalan sendirian. Ini lorong gelap, nggak tahu gimana, nggak ada yang bisa menemani saya loh. Ini semuanya nggak bisa bareng. Saya mesti jalan sendirian. Terus saya jadi takut gitu ya. Alangkah indahnya ya, kalau ketakutan kayak begini sudah dibereskan di sini dan sekarang. Makanya Paulus bilang beristri seperti nggak beristri, itu maksudnya saya. Yang beristri seolah-olah tidak beristri, ya ini maksudnya gitu. Ini Paulus itu sangat dipenuhi dengan pikiran the art of dying, yang alkitabiah ya, sampai selama hidup pun seperti kayak seolah-olah sudah tidak beristri. Maksudnya dia bisa ada certain detach gitu loh saya. Ini orang yang hidup selagi di sini dan sekarang sudah bisa ada certain detach gitu. Tapi juga bertanggung jawab gitu, nggak terikat maksudnya. Kadang-kadang dosa yang kelima atau ini ya, temptation yang kelima ini disebut dengan avarizia, yaitu dosa apa? Avarizia itu greed ya, keserakahan gitu. Keserakahan biasanya memang paling dekat dikaitkan dengan uang pasti gitu ya. Tapi keserakahan di dalam pengertian ini mas, nggak bisa lepas gitu maksudnya. Tahu ya, possessive and obsessive. Yang dipegang erat, ini nggak harus selalu uang saya. Ini bisa kenyamanan hidup ya, bisa wife, children tadi gitu ya, sampai mau mati pun tetap nggak mau lepas dia gitu. Sampai akhirnya keluarganya capek nungguin gitu. Sampai kadang-kadang bisiin, ayolah Pak kalau sudah mau berangkat aja gitu ya. Kita mulai capek, ini kurang ajar juga sih ngomong kayak gini. Tapi bisa sangat membebani keluarga gitu maksudnya. Keluarganya sudah kepingin dia berangkat, dia nggak mau berangkat. Karena avarizia, karena dia terlalu pegang gitu ya. Nah kalau kita bisa belajar lepas ya, selagi di sini dan sekarang. Nggak usah tunggu sampai inilah, hari kematian. Di sini dan sekarang, sudah bisa hidup ada certain lepas gitu loh saya. Karena kita terikat dengan Tuhan gitu. Lepas itu maksudnya bukan putus hubungan deh. Saudara boleh cari uang, realistis itu cari uang gitu. Tapi kita nggak terikat maksudnya gitu. Ada satu definisi yang indah ya, baca dari bukunya siapa yang tulis tentang holiness ya. G.C. Ryle ya kalau nggak salah ya. Aspek-aspek kesucian, dia bilang ini siapa. Orang yang suci itu ya, dia itu hatinya itu terikat di sorga gitu. Hatinya itu terikat di sana gitu. Lalu di dalam dunia ini, di tangannya itu memegang temporal things yang ada di dalam dunia. But with a very loose hand. Itu saya suka istilah itu saya.
Dia bukan nggak pegang loh. Dia bukan nggak pegang. Itu nggak realistis namanya. Dia pegang uang, pegang istri, pegang anak, pegang banyak, pegang harta juga. Tapi with a very loose hand. With a very loose hand itu maksudnya, ya gini loh saya, begini gitu maksudnya. Ini bukan loose hand namanya. Ini obsesif, nggak bisa lepas namanya. Tapi with a very loose hand, tetap pegang gitu. Kenapa with a very loose hand? Karena hatinya itu terikat di sana gitu. Yaitu orang kudus, kalau kita baca di dalam definisinya ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir dan memberkati kami. Dan Tuhan menolong kami untuk bisa berjalan bersama dengan Kristus. Di dalam hidup ini, di dalam kematian, kami terus memperdalam persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertumbuhkan iman kami, pengharapan kami, cinta kasih kami kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Menyerahkan anak-Mu di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Sehingga kami yang berdosa ini diterima apa adanya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan juga mau mengubah kami, menjadikan kami orang-orang yang semakin menyerupai Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.